Kemudian support and resistance pun ada 7 metode saya catat. Yang terbaru saya temukan range harga itu juga adalah support and resistance loh. Secara singkat sudah dapat mengenai pondasinya, mindset, psikologi, kemudian risk and money management, masuk ke time management, perlu juga dibuat jadwal trading dengan baik. Anggaplah pondasinya udah kuat, model rumah nih. Model atau bicara metode itu ada fundamental, sentimental, teknikal. Semua dipelajari, walaupun Anda scalper, tetap minimal kita pada saat mau entry tahu akan ada berita ini nih, minimal itu. Nanti juga akan terjadi pertentangan-pertentangan. Fundamental nggak usah, teknikal aja. Teknikal nggak usah, fundamental aja. Kita tidak meributkan itu karena itu perdebatan yang tiada akhir. Udahlah, kalau saran saya pelajari semuanya. Tapi kalau Anda mau belajar teknikal doang, ya nggak apa-apa juga, itu pilihan Anda. Sekarang kita fokus dulu ke teknikal. Secara prinsip, teknikal itu cuma ada 3. Kita harus menyederhanakan dulu, supaya Anda termotivasi untuk belajar. Seperti Einstein bilang, bahwa segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak sesederhana itu. Itu salah satu quote favorit saya, karena saya pencinta Einstein, Albert Einstein. Jadi di dalam menyampaikan materi, saya juga berusaha untuk menyederhanakan. Tetapi ingat, tidak sesederhana itu. Tetapi juga jangan dibilang teorinya enak banget, prakteknya tidak sesederhana itu. Ya memang iya, semua ilmu begitu. Tetapi jangan sampai kita menyatakan berarti nggak perlu teori. Kacau kalau pola pikirnya begitu. Teori tetap diperlukan. Nanti kita melihat, kita sesuaikan dengan situasi di lapangan dalam tanda kutip. Kalau gambar trend line tuh di teori tuh, waduh asik banget ya, cari higher high, higher low-nya tuh rapi banget. Begitu di prakteknya itu carut marut, ya itu biasa. Tetapi jangan sampai kita bilang udah nggak butuh teori, itu salah. Oke, 1 volume, 2 trend, 3 support and resistance. Volume transaksi inilah yang menjadi dasar pergerakan harga. Jadi harga bergerak karena adanya volume transaksi. Jangan dilupakan itu. Di trading apapun, volume transaksi apa ya? Permintaan penawaran, supply and demand. Yang dilakukan oleh siapa? Institusi besar, bukan kita. Jadi, kenapa harga bergerak? Karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, supply and demand. Makanya analisa teknikal, salah satunya adalah bicara volume. Karena volume transaksi itu efeknya menggerakkan harga. Pergerakan harga bahasa Inggrisnya apa? Price action. Jadi price action bukan trading tanpa indikator, itu namanya naked trading. Tapi price action adalah analisa teknikal, mengamati pergerakan harga lewat atau direpresentasikan dalam bentuk chart. Karena kalau angka-angka saja kita pusing. Chart nanti ada pilihannya, ada line chart, ada candlestick chart. Apa kelebihan candlestick chart? Ada high low-nya. Line chart nggak ada high low-nya. Tapi nggak bisa juga dibilang kita trading harus pakai candlestick. Masih banyak teman-teman saya menggunakan grafik garis loh. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah tren. Pada mulanya adalah tren. Jadi kalau kita buat trading plan, kita pertama tentukan tren. Jadi tren itu kecenderungan pergerakan harga. Dia zigzag, bukan garis lurus. Oleh karena itu, kalau misalkan Anda melihat suatu tren naik, kemudian dia turun, Anda jangan mengeluarkan statement, nggak ada gunanya nih ngikutin tren. Gua lihat trennya naik, gua buy, dia turun. Ya karena kembali lagi di sini, bahwa tren itu bukan garis lurus. Kalau garis lurus enak banget. Tren itu membentuk gelombang-gelombang. Di gelombang-gelombang itulah nanti ada support and resistance, perhentian-perhentian. Makanya support and resistance itu tidak cuma satu. Karena kalau kita bicara pergerakan harga bukan garis lurus, tetapi dia bisa terdiri dari 3 gelombang, 5 gelombang, berarti akan ada support and resistance beberapa. Tren nanti kan ada sebetulnya 2, trending dengan sideways. Trending dibagi 2, uptrend, downtrend. Nah, kalau ini uptrend udah jelas ya, membentuk puncak-puncak yang lebih tinggi. Jadi uptrend, bullish, rally itu sama ya. Saya juga kadang bingung kenapa ya dalam dunia trading tuh banyak banget istilah yang artinya sama. Jadi kalau uptrend, kalau saya sih
3 puncak dan 3 lembah yang semakin naik, downtrend 3 puncak dan 3 lembah yang semakin turun. Kalau sideways, dia tidak berhasil membentuk puncak dan lembah yang semakin tinggi atau puncak dan lembah yang semakin rendah. Sideways ranging base itu sama, membentuk keseimbangan harga atau permintaan penawaran yang tidak berbeda jauh. Jadi dasar dari area base itu sideways. Di masing-masing time frame itu ada trend. Makanya ada major trend, ada secondary reaction, ada minor trend. Itu nanti simpelnya bisa kita bagi menjadi misalkan bahwa major trend itu D1, bahwa secondary reaction atau secondary trend itu H4, minor trend itu H1. Nah, ada cara yang lebih mudah dengan bantuan indikator, ini juga sudah pernah saya share. Intinya, kalau candle rata-rata di atas semua EMA dan EMA 10 paling atas, maka trennya bullish. Model bangunan terserah, ada yang menggunakan indikator, ada yang tidak menggunakan indikator. Masing-masing ada keterwakilan, mana yang sukses, mana yang babak belur. Dan sudah menjadi hal umum, yang gagal itu lebih banyak. Itu biasa, karena kalau semuanya sukses, siapa yang nggak sukses? Coba aja cek dari misalkan 100 yang kuliah arsitek, berapa yang sukses menjadi arsitek yang eksis. Dunia trading juga seperti itu. Dan balik lagi, metode masing-masing ada keterwakilannya. Ada yang benar-benar seperti ini, menggunakan swing high, swing low dalam menentukan tren, tidak mau pakai indikator. Pasti benar nggak? Nggak pasti benar. Ada juga yang menggunakan indikator, masing-masing punya plus minus. Demikian juga nanti dalam trading, support and resistance, entry. Jangan diperdebatkan, jangan saling mengejek, karena tujuan kita sama, mencari profit. Caranya beda-beda. Nggak bisa, cara kita sukses, kita bilang cara orang lain jelek. Jadi ini untuk uptrend, kemudian ini untuk downtrend. Kalau closing di bawah semua candle, downtrend, tapi ada tambahan syarat karena dua kondisi ini harus terpenuhi dan bukan atau. EMA yang paling kecil dalam hal ini adalah EMA 10. Ingat tadi kan ada 5 EMA ya, 200, 100, 50, 20, 10. Saya nggak pakai indikator yang macam-macam, ini saja dari dulu saya trading sejak keluar dari zaman jahiliyah dalam tanda kutip era 2006 sampai dengan 2010 saya babak belur 500 juta. 2010 baru bisa recovery kembali itu uang dan memperbaiki pondasi, bukan metode yang saya perbaiki. Metodenya sama. Makanya saya menjadi saksi bahwa suatu metode misalkan ditunjang dengan pondasi yang baik, di satu sisi tidak dengan pondasi yang baik, hasilnya berbeda. Sama aja seperti pemain bulu tangkis, semua diajarin melakukan lob, backhand, forehand, smash. Teorinya sama, tapi kok ada yang juara dunia, ada yang kelurahan aja nggak bisa juara. Berarti apa? Pondasi yang membedakan itu. Makanya jangan kejar metode terus. Saya nggak bilang metode nggak penting, ya penting. Tapi bereskan juga pondasimu. Lanjut, setelah kita mengetahui tren, misalkan, wah trennya naik nih. Atau misalkan, wah ranging nih. Ranging, apakah kita diam saja? Belum tentu. Kalau Anda scalping, bisa saja Anda TikTok maksud saya. Ambil copi-copi dengan waktu yang singkat. Nah jadi, kalau kita bicara contohnya ya, kembali lagi ke tren tadi, misalkan seperti ini, Anda perhatikan, pada saat dia naik terus turun, inilah resisten, inilah support, inilah resisten, inilah support. Jadi, pada saat misalkan dia naik, ketemu suatu level, satu harga, atau range area, dia bisa tertahan. Untuk apa? Untuk ranging atau sideways, balik badan atau dia breakout. Sehingga dengan demikian, karena ada mindset di dalam sebuah metode, dalam hal ini support and resistance, jangan sampai beranggapan kalau ketemu resistance pasti bounce atau mental. No, kalau trennya kuat naik, itu resistance bisa dijebol. Makanya dalam menentukan sebuah support and resistance, ternyata dijebol, Anda nggak perlu down, nggak usah lebay, itu biasa. Yang penting jangan sering salah, ya biasa aja. Mungkin akhirnya jadi kena stop loss. Kemudian support and resistance pun, kalau di atas namanya resistance, kemudian kalau di bawah namanya support, ada 7 metode saya catat. Yang terbaru saya temukan, range harga itu juga adalah support and resistance loh. Anda harus tahu bahwa range harian gold itu 200 pip. Rata-rata loh. Pasti nggak 200 pip. Namanya juga rata-rata. Belajar statistik. Apa yang dimaksud dengan rata-rata? Kalau nilai ulangan rata-rata suatu kelas 7 bukan berarti semua 7 dong. Ada yang 6, ada yang 8. Jadi kalau kita bicara harian gold itu 200, bisa saja hari ini 210, besok 190. Tetapi ditemukanlah rata-rata 200 pip. Misalkan dia naik, sudah memenuhi range-nya 200 pip, 210 pip, ada kemungkinan dia balik. Itu berarti resisten kalau dia naik.
kalau dia turun support. Jadi teori range itu support and resistance. Tambahan informasi untuk range mingguan gold, mingguannya tuh 600 dan itu dinamis ya, bisa nanti berubah jadi 610, 620, bulanannya 1.200 kita bicara pip. Kalau poin berarti bulanan gold 120 poin, kemudian mingguan 60 poin, harian 20 poin. Ingat, bisa lebih, bisa kurang. Ini contoh cara menentukan support and resistance. Mana yang the best, coach? Menurut saya, tergantung konsistensi seseorang menggunakannya. Menjadi tidak baik kalau Anda tidak konsisten. Hari ini pakai indikator, besok dapat yang baru dari YouTube, pakai trend line. Minggu depan dapat lagi yang baru dari YouTube, pakai pivot point. Akhirnya nanti dapatnya pas jelek melulu. Makanya setting dulu, dari awal Anda mau menggunakan metode support and resistance yang mana nih? Uji. Kalau misalkan hasilnya kurang baik, jangan klaim langsung jelek. Ada sesuatu di saya nggak yang salah di dalam penerapan atau implementasinya? Secara prinsip, support and resistance itu untuk menentukan entry exit. Exit ada dua, SL dan TP. Jadi seorang analis fundamental sekalipun perlu analisa teknikal. Kenapa? Kalau enggak nanti dia bingung entry-nya di mana. Amerika mengalami kenaikan inflasi sehingga the Fed berpotensi menjadi lebih agresif menaikkan suku bunga, lebih besar, lebih sering, dan akhirnya menyebabkan gold menjadi turun karena USD-nya menguat. Pertanyaannya, entry-nya di mana? Tetap saja harus menggunakan teknikal. Teknikal pun sebaiknya begitu. Karena misalkan 1 jam berikutnya Powell akan mengumumkan suku bunga. Secara teori range gold hariannya 200 pip. Hari itu bisa 400 pip. Jadi tunggu saja untuk lebih aman. Tetapi apakah harus seperti itu? Enggak. Anda bisa mendahului news, tapi input SL. Supaya kalau salah tidak berdarah-darah dalam tanda kutip. Oke, ini konsep breakout closing candle-nya, kemudian nanti ada dua aliran, begitu terjadi breakout, dia langsung entry, tetapi ada juga aliran yang seperti ini, saya pakai ini, misalkan trennya turun, terjadi breakout di sini, saya nggak langsung entry, tetapi menunggu koreksi, baru saya namanya nawar, follow the trend by bidding. Mengikuti tren tapi nawar, trennya turun, ke depan kita beranggapan akan turun, tetapi saya nggak mau sell sekarang, saya tunggu naik. Kebalikannya juga begitu, trennya naik, kemudian saya tunggu dia turun. Kalau ternyata coach dia setelah breakout nggak turun, terus dia naik, bukan rezeki, simple. Jangan dikejar. Secara kita sudah memiliki trading plan ya. Jangan heboh. Wah, saya misalkan melakukan sell limit di sini gitu ya, atau buy limit deh di sini. Ternyata dia naik terus. Wah, teman-teman udah pada entry buy nih. Kita kayak cacing kepanasan. Wah, nggak entry nih, nggak enak nih. Lah, entry Anda berdasarkan apa? Berdasarkan kata-kata teman atau berdasarkan trading plan yang sudah Anda buat di mana? Kalau harga turun, Anda buy. Ini ternyata skenario yang terjadi harga terus naik. Ya sudah, lakukan analisa ulang. Kalau Anda mau kejar di mana support berikutnya, sudah nggak ini lagi misalkan. Tapi bukan hal yang tidak mungkin harga kembali ke sini dulu. Karena biasanya dalam sebuah peristiwa breakout, biasanya tidak seterusnya, terjadi koreksi dulu.